Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulu Fitria. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 2A dan perkenalkan rekan saya yaitu Nura Safira. Di sini kami dari kelompok 7 ingin presentasikan tentang mahkum fih atau disebut dengan objek hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian mahkum fih. Yang kedua yaitu macam-macam mahkum fih. Yang ketiga yaitu syarat-syarat mahkum fih. Yang pertama yaitu pengertian mahkum fih. Pengertian mahkum fih yaitu menurut usuliyin yang disebut dengan mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari, baik yang bersifat tuntunan mengerjakan, tuntunan meninggalkan, dan tuntunan memilih suatu pekerjaan. Para ulama pun sepakat bahwa seluruh perintah syari itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf. Dan terhadap perbuatan mukallaf tersebut diterapkannya suatu hukum. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ayat ini menunjukkan perbuatan seorang mukallaf, yakni tuntunan mengerjakan sholat atau kewajiban mendirikan sholat. Dengan beberapa contoh di atas, dapat diketahui bahwa objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf. Yang kedua yaitu macam-macam mahkum fih. Yang pertama yaitu semata-mata hak Allah, yaitu sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, seseorang tidak dibenarkan melakukan pelecehan dan melakukan suatu tindakan yang mengganggu hak ini. Hak ini dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu ibadah madoh atau murni seperti iman dan rukun iman yang 5. Yang kedua yaitu ibadah yang di dalamnya mengandung makna pemberian dan santunan seperti zakat fitrah, karena syaratnya niat dalam zakat fitrah. Yang ketiga yaitu bantuan atau santunan yang mengandung makna ibadah seperti zakat yang dikeluarkan dari bumi. Yang keempat yaitu biaya atau santunan yang mengandung makna hukuman seperti kharaj atau pajak bumi, yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad. Yang kelima yaitu hukuman secara sempurna dalam berbagai tindak pidana seperti hukuman orang yang berbuat zina. Yang keenam yaitu hukuman yang tidak sempurna, seseorang tidak diberi hak waris karena membunuh pemilik harta tersebut. Yang ketujuh yaitu hukuman yang mengandung makna ibadah seperti kafarat orang yang melakukan senggama di siang hari pada bulan Ramadan. Yang kedelapan yaitu hak-hak yang harus dibayarkan seperti kewajiban mengeluarkan 1/5 harta terpendam dan harta rampasan. Macam-macam yang kedua yaitu hak hambas yang berkait dengan kepentingan pribadi seorang seperti ganti rugi harta seorang yang dirusak. Yang keempat yaitu kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tapi hak Allah di dalamnya lebih dominan seperti hukuman untuk tindak pidana. Yang keempat yaitu kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih dominan seperti masalah kisos. Yang ketiga yaitu syarat-syarat mahkum fih. Yang pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga tujuan dapat tangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Yang kedua yaitu dalam Al-Quran, perintah sholat yaitu dalam ayat dirikan sholat. Perintah tersebut masih global, maka Rasulullah menjelaskannya sekaligus memberi contoh sebagaimana sabdanya, sholatlah sebagaimana aku sholat. Begitu pula perintah syarak yang lain seperti zakat, puasa, dan sebagainya. Tuntunan untuk melaksanakannya dianggap tidak sah sebelum diketahui syarat, rukun, wajib, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus mengetahui bahwa tuntunan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia melaksanakan berdasarkan ketaatan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah semata. Berarti tidak ada keharusan untuk mengerjakan
mengerjakan suatu perbuatan sebelum adanya suatu peraturan yang jelas. Yang keempat yaitu perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Yang pertama, tidak sah suatu tuntunan yang dinyatakan mustahil untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Yang kedua, tidak sah hukumnya seorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk dan atas nama orang lain. Yang ketiga yaitu tidak sah suatu tuntunan yang berhubungan dengan perkara yang berhubungan dengan fitrah manusia. Yang keempat, tercapainya syarat taklif tersebut seperti iman dalam masalah ibadah, suci dalam masalah sholat. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nura Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.